Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kami dari kelompok 13 PMF 2020 mau bagi-bagi ilmu nih. Eits, sebelum itu, kenalin dulu. Saya Dwi Patricia dan rekan-rekan saya ada Enda Primsa, Gaby Hafizal Lubis, Indriani Sitorus, Riana Papahan, dan Yus Rizal Andika. Nah, apa sih yang mau kita bahas? Nah, yang mau kita bahas itu tentang penerapan teori behavioristik dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu faktor yang mendasari perlunya perubahan praktek pembelajaran di kelas yang masih sangat tradisional adalah faktor psikologis yang ditandai dengan munculnya teori belajar. Ini yang dikenal dengan behavioristik. Teori belajar behavioristik ini menjelaskan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Nah, untuk lebih jelas lagi, ada nih 3 poin penting yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, apa sih teori behavioristik itu? Yang kedua, bagaimana ya kira-kira menurut para ahli? Nah, yang ketiga, apa sih kelebihan dan kekurangan? Dan bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran? Untuk lebih lanjut, simak video kita pada berikut. Selanjutnya, kita akan mencari tahu, apa sih teori behavioristik itu? Menurut pengertiannya, teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Koneksionisme atau koneksionisme merupakan rumpun yang paling awal dari teori behavioristik ini. Pembentukan hubungan stimulus-respons dilakukan melalui ulangan-ulangan. Tokoh yang terkenal dalam mengembangkan teori ini adalah Thorndike, yaitu pada tahun 1874 sampai 1949. Dengan eksperimennya yang belajar pada binatang yang juga berlaku bagi manusia yang disebut Thorndike dengan trial and error. Ada 4 tokoh penting yang mengembangkan teori belajar behavioristik, yaitu Edward Lee Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, Burrhus Frederick Skinner, dan Watson. Yang pertama itu ada Edward Lee Thorndike. Ia mengemukakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Stimulus merupakan suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Di sini ia melakukan percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Percobaan yang dilakukan Pavlov ini sangat terpengaruh terhadap pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan, maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Yang ketiga yaitu Burrhus Frederick Skinner. Di sini Skinner mengadakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan relatif besar. Yang terakhir yaitu Watson. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Kelebihan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran yaitu
1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Ketika anak murid sudah merasa bosan ataupun jenuh dalam belajar, maka guru bisa memberikan motivasi belajar agar murid kembali semangat. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Belajar mandiri seperti membuat kelompok belajar dan melakukan presentasi setiap kelompok. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapat pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari perilaku yang tampak. Keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Seperti kata pepatah, semakin diasah maka semakin tajam. Yang kelima, bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil, sehingga yang dipelajari para peserta didik dari yang dasar dan akan menambah pengetahuan mereka. Keenam, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Jika stimulus ataupun dorongan yang diberikan kepada peserta didik tidak berjalan sesuai dengan keinginan guru, maka guru tersebut harus memberikan lagi stimulus dengan cara berbeda, tetapi tetap dengan tujuan yang sama. Ketujuh, cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Kedelapan, cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan untuk anak yang suka meniru dan anak yang suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberi ceramah, tapi hanya menyampaikan instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Yang kedua, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang keempat, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Sehingga, metode behavioristik ini dipandang sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Yang kelima, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Yang keenam, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menunjukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang artinya, teori ini selalu menyederhanakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar sekedar pada hubungan stimulus dan respon, serta tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon itu sendiri. Selain itu, teori behaviorisme ini juga kurang mampu menjelaskan tentang adanya variasi tingkat emosi siswa meskipun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Nah, selanjutnya, aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Teori behavioristik yang perlu diterapkan dalam pembelajaran yaitu
Yang pertama penguatan, yang kedua motivasi, yang ketiga rangsangan, dan yang keempat memberikan latihan-latihan. Teori belajar behavioristik banyak diterapkan di sekolah-sekolah dengan tujuan untuk membentuk siswa berperilaku baik. Contohnya itu upaya sekolah dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup. Sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap siswa sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidup di kemudian hari, yang berperan penting dalam usaha sosialisasi dan promosi tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dan tibalah akhirnya kita pada slide terakhir. Dan itulah yang dapat kami sampaikan, semoga berkenan dan bermanfaat kepada audiens. Mobil baru dibelikan Tuan. Cakep. Terima kasih kepada kawan-kawan. Sekian dari kami kelompok 3, salam hangat dan salam sehat.